semuanya, kembali lagi di channel Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap. Oke guys, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat aja nih. Dan khususnya buat kalian yang kelas 3 SMA, TKA sudah sebentar lagi. Gimana persiapan kalian? Semoga makin mateng. Dan yang pastinya kalau kalian masih kurang persiapannya, masih kurang percaya diri, bisa ikut kelas ngebut TKA. Kita bakal intensif belajar TKA selama 1 minggu lebih. Bareng aku, Billy, dan tutor-tutor Mantap Academy lainnya. Kita udah nyiapin soal-soal yang mirip banget dengan simulasi dan soal-soal yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang pasti kalau kalian ikut program itu guys, kalian gak bakal nyesel. Nilai TKA pasti akan bagus. Dan mungkin pas kalian TKA, kalian akan ngerasa gampang juga ya, lebih susah soal-soalnya dari Mantap Academy gitu. Oke guys, kita langsung bahas. Hari ini aku mendapatkan soal simulasi TKA. Jadi ini soal asli dari pemerintah. Dan ini sebenarnya banyak banget murid-murid di program sebelumnya, yaitu abis TKA. Mereka nanyain soal-soal ini. Jadi kita mau bahas kalian di sini. Kalian merasakan keseruan dan trik-trik belajar di Mantap Academy. Oke, langsung kita mulai guys. Sebelum mulai, siapin pulpen, pensil, otak, hati kalian untuk belajar. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak yang belajar dan bermanfaat. Mantap. Oke, pertama, harga 3 buah buku dan 2 penggaris itu 18.000. Biasanya kalau kayak gini guys ya. Buku itu kan B huruf depannya. Jadi aku pesanin B. Penggaris langsung B. Nah, kalau udah soal kayak gini, biasanya ini pasti soal SPLBV ya. 2 huruf, 2 persamaan, tinggal selesain. Harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Harga 2 buku dan 5 penggaris berapa? Langsung guys, kita harus bikin 2 persamaannya ya. 3 buku berarti 3B ditambah 2 penggaris yaitu 18.000. Ini persamaan pertama kan? Persamaan keduanya dari mana? Dari kalimat kedua. Harga sebuah buku berarti buku sama dengan 1.000 lebih mahal. Artinya apa? Penggaris ditambah 1.000 gitu ya. Udah dapat 2 persamaan. Kalau dapat 2 persamaan kayak gini, tinggal kita substitusi eliminasi ya. Nah, buku ini kan P plus 1.000. Aku masukin nih ke persamaan yang pertama. Jadi 3 bukunya aku ganti jadi 3P plus 1.000 ditambah 2P sama dengan 18.000 gitu ya. Berarti ini kalinya kayak gini ya, jangan lupa. 3B tambah 3.000 sama dengan ditambah 2P sama dengan 18.000. 3P tambah 2P jadinya ada 5P. 3.000-nya pindahin ke sana jadi minus ya. Kalau plus jadi minus, 15.000 dikurangi 3.000 yaitu 15.000. Sehingga P adalah 15.000 bagi 5 yaitu 3.000. Dapat nih P-nya. Dapat juga pasti huruf satunya lagi yaitu B ya. Dari mana? Dari persamaan kedua nih. B sama dengan P plus 1.000. P-nya 3.000. Berarti bukunya harganya 4.000. Selesai. Ketemu harga buku, ketemu harga pensil, tinggal dimasukin ke soal. 2 buku berarti 8.000 ditambah 5 penggaris berarti 15.000 ya, karena 5 dikali 3.000. Hasilnya 23.000. Gampang banget, mantap. Oke, soal berikutnya ini sama persis sama soal yang pernah kita bikin di kelas abis TKA guys ya. Dan ternyata keluar guys. Wow, cenayang. Jadi kita tuh harus bisa membaca grafik dari persamaan linear. Pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kita lihat guys, garisnya yang mana? Garis yang mana? Kalau mau gambar garisnya, disamain dulu. Berarti X plus Y sama dengan 4. Dari gambar di kiri ini, lihat aja. Kalau X-nya 0, misalnya X-nya 0 ya, berarti Y-nya berapa? Y-nya 4 kan? Dan kalau Y-nya 0, X-nya 4 ya. Jadi ada 2 titik nih. Garisnya melalui 0,4 dan 4,0. Dari gambar sini, 0,4 yang mana? Yang ini ya, 0,4 dan 4,0. Berarti X plus Y sama dengan 4 itu garis yang ini, set. Nah, kalau di kelas aku biasanya ngajarin kalau lebih kecil sama dengan ya, kita itu mau mengarsir yang salah. Supaya apa? Supaya nanti daerah yang benar itu bersih gitu ya. Kalau lebih kecil sama dengan, artinya yang benar itu yang di bawahnya ya. Sehingga yang aku mau coret yang atasnya. Set, aku coret. Set. Nah, kelihatan kan yang bersih yang mana Mas Ian ya? Yang bersih yang 2 dan oke. Next, X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Ini pasti garis lagi kan? Berarti garis yang mana? Garis yang aku ganti. Berarti garis yang ini ya guys ya. Seret, gitu kan? Lihat nih. Lebih besar sama dengan. Artinya yang salah yang di bawahnya. Jadi aku arsir yang bawahnya. Ini salah nih guys. Seret. Nah, tinggal ada 2 nih yang bersih. Yang mana nih? Yang 2 dan yang 5, ya kan? Kita lihat lagi nih. X harus lebih besar daripada 0 dan Y juga harus lebih besar daripada 0. Berarti kita arsir yang mana nih? Kalau dengan syarat ini. Artinya
yang X kurang dari 0 ini dan Y kurang dari 0 yang ini kita coret. Jadi yang bersih daerahnya adalah daerah yang nomor 2. Jadi jawabannya yang 2 gitu guys. Inilah trik untuk ngerjain sistem kerjasama linear. Kalau kayak Kak Jerome sekarang kerjain, kan aku bisa ganti warna guys. Jadi kuning, merah itu kalau misalnya kalian mau ngarsir dengan beda warna itu lebih kelihatan gitu kan. Kalau kalian mau lihat daerah yang diarsir sama 3. Tapi kalau kalian nanti cuma pakai kertas, kalau kalian cuma pakai pensil biasa, nanti kalian bisa pusing mana nih daerah yang diarsirnya 3 kali gitu ya, daerah penyelesaiannya. Maka dari itu kita ganti, yang kita arsir itu yang salah supaya nanti yang benar itu yang bersih gitu guys. Pingin belajar lebih banyak tips dan trik, buruan daftar kelas ngebut TKA guys ya. Daftar di link ini buruan. Sekarang daftar, jangan sampai ketinggalan. Kuota terbatas cuma 30 ribuan guys per sesinya. Let's go. Next, diketahui fungsi fx sama dengan akar 2x plus 3 ya. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi f, nilai dari f inverse 3 gitu ya. Nah, ini ada tips matapu dan trik matapu ya. Karena kita sering ngajarin fungsi inverse, jadi aku tuh udah katam banget guys. Mau CPNS, SNBT, pasti keluar fungsi inverse. Guys, ini penting banget. Kalau misalnya nih ada f1 sama dengan 3, misalnya gitu ya. Artinya, F ini bisa kita pindahin ke sana jadi F inverse. F inverse dari 3 sama dengan 1. Inilah konsepnya, gitu ya. Misalnya lagi ya, F2 sama dengan 4. Artinya apa? F inverse dari 4 adalah 2. Kalian lihat guys, ini kan pertama ini X, ini Y-nya gitu kan. Sekarang Y-nya di sini, jadinya X di sini, gitu ya. Itu konsep inverse. Sehingga kita lihat ya, F inverse 3 sama dengan berapa? Kita kan nggak tahu kan. Tapi kita tahu, ini adalah Y-nya, ya kan? Yang awalnya, Y-nya itu yang mana? Yang ini kan Y-nya. Jadi kita tinggal cari akar 2x plus 3 itu sama dengan 3, gitu kan? Kita kuadratin 2x plus 3 sama dengan 9. Sehingga 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Nah, ketemu x-nya. Ya udah, di sini kan x yang dicari. Tinggal ini 3. Nah, perlu gak aku cari f inverse-nya? Gak perlu. Tinggal pakai konsep dari inverse, triknya. Nah, trik kayak gini guys yang penting supaya kalian bisa ngerjain soal TKA dengan cepat. Karena TKA, SNBT itu bukan seberapa bisa kalian ngerjain soal, tapi seberapa cepat kalian bisa ngerjain soal. Dan kalau mau cepat harus banyak latihan dan pakai trik-trik supaya bisa cepat. Trik-trik ini pun aku nemuinnya sendiri guys, karena sering ngerjain soal. Dan aku bakal share ini ke kalian di kelas. Jangan lupa daftar ya. Next. Nah, ini ada fungsi komposisi, ini juga pasti keluar nih. TKA, CPNS, SNBT pasti. Jika GX sama dengan X min 1, FOG adalah nilai dari F2 ya. Kita lihat FOG. Artinya FOG itu artinya FG dimasukin, G-nya masuk ke ini, ya kan? Nah, G-nya kan kita tahu. G-nya apa? X min 1 kan? X min 1 adalah X pangkat 3 min 4X. Nah, ini detik lagi guys. Gak perlu cari Fx-nya berapa. Kenapa? Karena kita ditanya nilai dari F2. Artinya apa? Dalamnya sini mau kita buat jadi sama dengan 2. Supaya nanti kan F2 gitu kan. Nah, supaya kita bisa cari dalamnya itu 2, artinya apa? Berarti X min 1 itu harus sama dengan 2. Sehingga X-nya berapa? X-nya adalah 3. Jadi ke semua fungsi ini, ke persamaan ini, aku masukin X-nya 3. Jadinya yang kiri F3 min 1 itu 2, yang kanan X-nya tetap 3. 3 pangkat 3 min 4 dikali 3. Ini 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Kalau kalian nggak tahu trik ini, kalian bakal cari Fx-nya. Ini masih mending Fx min 1. Kalau Fx-nya nanti isinya X kuadrat plus 5X plus 7 misalnya gitu, yang ribet-ribet. Kalau kalian nggak tahu trik ini, hampir mustahil ngerjainnya guys ya. Jadi ini penting banget konsepnya. Mantap. Next, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Oke, setiap setengah hari. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri, ya kan? Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati, banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah... Nah, kalau soal kayak gini guys, aku tahu kalian mungkin diajarin di sekolah itu kayak pakai bahasan geometri, aritmatika, dan sebagainya kan. Tapi aku ngeliat 3 hari kan, kalau 3 hari doang, daripada beresiko pakai rumus, dan rumusnya salah, apalagi ada kondisi-kondisi bakterinya mati lah dan sebagainya, kondisi-kondisi spesial, mending kita manual aja ya. Setiap setengah hari ya, berarti setengah hari jadi dikali 2 ya, 4. Setengah hari lagi jadi 8. Setengah hari lagi jadi berapa? 16. Setengah hari lagi jadi dikali 2, 32. Nah, ini kan udah 2 hari guys. 1/4 dari jumlah bakterinya mati. 1/4 dari 32 ya, 1/4 dari 32 adalah 8. Jadi 8 ini mati ya, bukan sisa 8. 8 ini mati. Jadi dari 32 dikurang 8 itu 24. Jadi 94. Terus jalan lagi kan, setengah hari lagi itu 48. Dan setengah hari lagi yaitu 96 bakteri.
Jadi sudah 3 hari kan ini, 3 hari totalnya jadi 96 bakteri guys. Gitu. Tidak usah pakai rumus ya. Karena apa? Karena balik lagi, cuma ditanya 3 hari. Kalau ditanyanya 100 hari, 1000 hari, nah itu tuh baru harus pakai rumus. Tapi kalau yang simpel-simpel kayak gini, tidak usah pakai rumus ya. Beresiko guys, takut. Oke, next. Nah ini soal terkenal banget ini. Soal-soal kayak gini tuh biasanya soal-soal dasar untuk turunan ya guys, kalkulus. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm ya, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada digambar gitu ya. Jadi setelah digunting gitu, jadi nanti yang ini nih, jadi ada kayak gini guys ya. Yang ini kayak gini, aku gambar titik-titik. Ini bakal dilipat set gitu. Jadi kebayang nggak kotak tanpa tutup? Set. Jadi ada kayak semacam kayak lapangan gitu, tapi nggak ada tutupnya, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya pasti volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Kita harus membuat persamaan volumenya guys, ya. Anggap yang dipotong ini kita nggak tahu, dianggap X, ya. Berarti yang ini X, di sini juga X, gitu kan? Artinya apa? Artinya yang merah ini, sisi yang ini, ya, itu apa guys? Ini adalah 30, kan awalnya 30. Yang atas X, yang ini X kan? Berarti 30 semuanya dikurangi X di atas, dikurangi X di bawah, jadinya 30 kurangi 2X gitu ya. Terus sisi yang ini sama juga ya, karena ini X, jadi yang ini, yang atas ini juga 30 kurangi 2X. Terus kalau volume balok ya, volume balok itu kan PLT. Panjangnya 30 kurang 2X itu kan. Lebarnya juga 30 kurang 2X. Nah, tinggi baloknya berapa tingginya? Nah, tingginya adalah X. Karena kan dia dipotong X nih. Ini kan X nih. Terus pas dia dilipat kayak gini, ini jadi tingginya kan? Jadi tingginya ya. Jadi tingginya adalah X. Nah, ketemu deh ini volumenya guys. Volumenya, persamaan volume. Yaudah, dari persamaan volume ini kita jabarin guys ya. Kali semua ini 900 minus 120X ditambah 4X kuadrat dikali X. Sama dengan, berarti 4X pangkat 3 dikurangi 120X kuadrat ditambah 900X. Ini adalah volumenya. Nah, kalau mau cari volume terbesar, kita harus cari turunannya. Turunannya dibuat jadi 0 ya guys ya. V aksen ada turunannya adalah 12X kuadrat dikurangi 240X ditambah 900. Ini kita harus cari pembuat nolnya sama dengan 0 ya. Ini semua dibagi 12 guys, disederhanakan ya. Ini X kuadrat dikurangi 20X ditambah 75 sama dengan 0. Nah kita faktorin, ini adalah X min 5 dikali X min 15 sama dengan 0. Jadi X nya ada 2 ya, 5 atau X sama dengan 15. Nah, salah satunya nggak mungkin guys. Yang nggak mungkin yang mana? Yang 15. Kenapa nggak mungkin? Kalau X-nya 15, nanti atas 15, dipotong 15. Bawah dipotong 15, jadi kan 30. Dipotongnya, jadi nggak ada volumenya, 0 ya kan? 30 min 2X-nya jadi 0 gitu. Jadi ini nggak mungkin. Jadinya kita ketemu X sama dengan 5. Nah, setelah ketemu X sama dengan 5, nah ini ada tips dan trik mantap guys. Masukinnya ke yang, jangan yang ini guys, karena agak-agak ribet. Masukinnya ke yang pertama guys, ke perkaliannya. Ya. Kalau dimasukin X dengan 5, artinya apa nih? 30 min 2 kali 5, 30 min 10 kan? Ini 20, dikali ini juga 20, dikali ini 5. Lebih simple ya, nggak perlu dijabarin. 20 kali 20 400, 400 kali 5 adalah 2000. Jawabannya yang 2000. Begitu guys. Ya. Nah, tipe soal kayak gini ini sangat-sangat umum untuk soal turunan, mencari volume terbesar, luas terbesar, keliling terbesar dan sebagainya. Cara kerjainnya persis kayak gini pokoknya. Ya, tinggal kalian lancarin, kita bakalan cariin di kelas Ngebut TKA. Oke? Jangan lupa ikutan. Nyesel guys kalau nggak ikutan guys ya. Udah ada ribuan teman kalian yang ikut program sebelumnya dan mereka sangat terbantu. Jadi kalian juga harus ikut. Oke, next. Diketahui sin A sama dengan 1/A. A adalah sudut tumpul. Nah, kenapa sudut tumpul? Dikasih tahu. Karena kuadran, ya. Sudut tumpul itu kan antara 90 sampai 180 derajat. Artinya apa? Artinya ini ada di kuadran ke-2, guys. Kalau kuadran 2, artinya sinnya positif, tapi cosnya negatif. Jadi, sin positif dan cos negatif. Dulu aku pernah belajar teknik hafalinnya guys ya. Ini kan semua. Ini sin, ini tan, ini cos. Jadi semua sudah tahu caranya. Semua sudah tahu caranya. Gitu buat ngafalin yang positif-positif ya. Nah, balik. Sinnya positif ya. Sin A sama dengan 1/A. Nah, kalian harus tahu guys, hubungan sin dan cos itu biasanya
akan memakai satu rumus, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga dari sini kan kita mau cari cos A-nya. Cos kuadrat A adalah 1 min sin kuadrat A. Sehingga cos A adalah plus minus akar dari 1 min sin kuadrat A. Nah, tapi karena kita tahu kalau misalnya A itu sudah tumpul, sehingga cosnya adalah negatif, guys. Jadi cosnya negatif. Nah, udah deh. Minus akar 1 min sin kuadrat A. Sin kuadrat A apa, guys? Sin kuadrat A 1/A. Berarti 1/A kuadrat. Ya, jadinya minus akar sama penyebutnya. Jadinya ini A kuadrat min 1/A kuadrat. A kuadratnya bisa keluar, jadinya min akar A kuadrat min 1/A. Yang mana tuh? Yang ini dia. Nah, ini harus lancar nih, guys ya. Kalau udah mau TKA, nggak mungkin nggak lancar nih. Kayak gini, 1 min 1/A kuadrat. Harus sama penyebutnya kan. Bawahnya jadi A kuadrat, guys. Jadi A kuadrat per A kuadrat min 1/A kuadrat. Jadinya ini adalah A kuadrat min 1/A kuadrat. Kayak gitu. Harus sudah lancar. Oke. Next, kita juga harus bisa baca diagram batang, guys ya. Atau diagram nanti, diagram garis, diagram apapun, harus bisa baca. Diagram batang menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Ibu Rahmi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang ditanya, peningkatan tertinggi jumlah produksi. Peningkatan tertinggi, bukan jumlah produksi tertinggi, tapi peningkatan. Peningkatan itu apa? Peningkatan adalah kenaikan, ya. Dari A ke B, naiknya berapa? Berarti kalau mau tertinggi, berarti jomplang nih, guys. Yang ini pendek, yang ini tinggi banget. Jadi paling tinggi gitu ya. Kita lihat grafiknya. Yang tinggi banget ya, yang jomplang itu antara mana? Antara ini, ya kan? Atau antara ini nih. Ini juga kemungkinan, ya. Yang ini juga mungkin, tapi nggak terlalu jauh kan. Jadi kita kan pinginnya yang tertinggi peningkatannya. Jadi antara Mei ke Juni atau Oktober ke November. Kita lihat, guys. Dari Mei ke Juni 18 ke 81. Berarti gimana? Berarti meningkat 81 ke 18 ya. Yaitu adalah 63. Jadi ini meningkat atau plus 63 di sini. Yang berikutnya 87 ke 153. 153 dikurangi 87 ya peningkatannya. Kita lihat ini kan 66 gitu ya. Artinya ini plus 66. Nah, artinya yang paling tinggi peningkatannya itu di bulan November. Dari Oktober ke November, guys. Ya, kalau diagram-diagram kayak gini, kita harus bisa baca. Nggak harus bisa matematika gitu. Yang penting kita bisa baca diagramnya dan ngerti pertanyaannya. Oke. Nah, ini juga ada soal yang sangat-sangat mudah ya, guys ya. Tinggal coret-coret 2, coret-coret 3. Jadi 1/4 tambah 2/3 ya. Sampai penyebutnya, atau di Mata Akademi kita pakai trik kupu-kupu, guys ya. Kali 3 tambah kali 8 per kali. Pakai 3 12. 11/12. Easy peasy lemon squeezy. Oke, soal terakhir, guys. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan ini gitu kan. Tentukan benar atau salah. Nah, ini juga tipe soal TKA yang baru, guys ya. Kan harus nanti milih benar salah. Oke. Dan ini juga kita udah sering banget bahas di kelas-kelas kita dan di kelas tinggi TK. Dan di kelas tinggi TKA kita juga bakal bahas. Jadi jangan sampai kalian tidak ikut. Oke. Nyesel, guys, kalau nggak ikut. Buruan daftar sekarang. Let's go. Nah, kita lihat, guys, kalau ada fungsi kuadrat kayak gini, ya biasanya kan fungsi kuadrat itu ada ax kuadrat plus bx plus c kan. Ini bentuk umumnya. ABC itu akan menentukan bentuk dari kurvanya. Ya. Kita lihat yang pertama, grafik fungsi f terbuka ke atas. Jadi, parabola, grafik fungsi parabola itu pilihannya cuma 2. Senyum atau cemberut. Kayak gini. Nah, ini ditentukan oleh si A-nya, guys. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, dia senyum. Yeay. Kalau lebih kecil dari 0, dia cemberut. Nah, lebih besar dari 0 itu terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau yang cemberut itu terbuka ke bawah gitu ya. Terbuka ke bawah. Nah, berarti kita lihat nih, kalau kita jabarin ya, kita jabarin ini kan jadinya 4x kuadrat min 32x ditambah 48. 4 itu kan positif ya, nggak ada minus 4-nya, nggak ada minusnya. Artinya A-nya positif, sehingga benar terbuka ke atas. Yeay. Kita lihat yang nomor 2. Grafik fungsi f memotong garis y sama dengan min 18. Artinya apa? Ini ada grafik kayak gini kan. Terus apakah dia memotong garis y sama dengan min 18? Misalnya min 18 di sini ya, min 18. Ada garis y sama dengan min 18 gini. Apa yang harus kita cari? Kita lihat grafiknya kan kebukanya ke atas kayak gini. Berarti
titik paling bawahnya dia nih itu berapa ya. Kalau titik paling bawahnya itu di atas min 18 kayak gini, artinya ya dia nggak mungkin nyentuh min 18 ya kan. Kalau titik terbawahnya itu di bawah min 18, misalnya di sini ya, berarti dia kayak gini kan grafiknya, set. Artinya dia pasti memotong Y sama dengan min 18 guys. Nah itu logikanya guys ya, penting nih konsepnya. Jadi kita tinggal cari titik terbawahnya ya. Titik terbawahnya gimana? Biasanya pakai min B per 2A gitu ya. A-nya kan 4 ya, B-nya itu min 32 dan C-nya itu 48. Nilai ekstrim, X-nya adalah min B per 2A. Berarti min 32 per 2 dikali 4. 32 dibagi 8 yaitu 4. Ini X-nya. X sama dengan 4. Masukin ke persamaan di atas guys ya. Aku masukin yang sini ya. X yang 4 berarti 16. Min 8 kali 4 berapa? 32 ya. Ditambah 12. Berarti sama dengan minus 4. Minus 4 dikali 4 yaitu min 16 ya. Min 16. Artinya titik terbawahnya dia itu sebenarnya min 16. Gak nyampe ke min 18. Jadi dia nggak motong. Garis Y sama dengan min 15. Tidak motong guys. Salah. Gitu. Terakhir, grafik fungsi F tidak melalui kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu apa guys? Kuadran 3 itu X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Jadi full of negativity ya kuadran 3 ini. X-nya negatif, Y-nya negatif. Kita lihat guys, kira-kira dari grafik ini, dari fungsi ini guys ya, ketika X-nya negatif, apakah Y-nya bisa negatif atau enggak? Kalau bisa, artinya dia melalui kuadran 3. Kalau nggak bisa, artinya dia nggak melalui kuadran 3 ya. Kita lihat guys, kalau X-nya negatif, X kuadrat pasti positif ya kan. Min 8 dikali X, min 8 misalnya X negatif ya, min 1 kan pasti positif karena negatif karena negatif ya. Min 8 dikali minus 2 pasti positif. Jadi kalau X-nya negatif, pasti ini juga positif, ini juga positif. Jadi ketika X-nya negatif, Y-nya pasti positif, sehingga dia tidak melalui kuadran 3 guys. Dan soal seperti ini guys, ini pentingnya konsep di TKA. Dan ini level 3 guys, level aplikasi ya, penalaran. Jadinya kalian juga harus bisa. Dan tenang aja, kita bakal bahas di kelas ngebut TKA. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan semangat juga belajar TKA-nya. Dan jangan lupa ikutan kelas ngebut TKA by Mantap Academy. Daftar di sini ya guys ya. Oke, aku udah ngomong ini berkali-kali, jadi kalian kalau nggak daftar sih aku nangis ya guys ya. Daftar dan sampai ketemu di kelas, oke? Oke, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Semangat terus belajarnya. Mantap Academy, jadi pintar, jadi